Perkenalkan, nama saya Eklopas Dea, agama saya agama Kristen. Umur saya sudah 58 tahun. Saya mengalami kebutaan dari tahun 2000. Saya menghadapi persoalan ini dari persoalan tanah dari tahun 2001. Saya minta perlindungan diri. Saya minta melindung diri kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar supaya membantu kami anak bangsa yang miskin, susah dalam menghadapi perkara yang begini, perkara tanah yang dimainkan oleh mafia tanah di Polda NTT dan khususnya di NTT. Saya minta tolong kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, tolong membantu kami anak bangsa. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Kapolri dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi kejadian beta mata saya melihat tahun 2000. Tahun 2001 Yahya Kanalobo datang minta sertifikat di rumah. Saya sebagai pemilik sertifikat kan saya tidak ada di rumah. Datang minta di mama di sini. Jadi mama ambil kasih, minta pinjam Bang Upi urus pajak. Jadi menjelang 4 bulan Tombau kembali datang, mama juga sudah tahu, jadi simpan ini sertifikat di dalam lemari. Bawa pulang tahun 2001 juga. Bawa pulang, ambil tahun 2001, bawa pulang tahun 2001 juga. Jadi mama ambil sertifikat dan dia terima dari Yahya Kanalobo dan dia simpan di dalam lemari kembali. Itu menurut keterangan mama yang mama ceritakan pada saya. Jadi tahun 2014 Nona mau nikah, Nona habis nikah mau minta bangun rumah. Potong lihat sertifikat supaya jadi 8. Mama ambil sertifikat dan kasih Nona belajar baca. Nona tanya, kok Bapak ini sertifikat supaya jadi 8. Lalu beta bilang, kok beta sudah pernah kasih surat kuasa untuk pecahkan ini sertifikat. Jadi 8. Lalu potong ke BPN, lapor ke BPN, mediasi antara beta dengan Samiaji dan Yahya Kanalobo. Itu 2014. Pengakuan Muhammad Andi Samiaji bahwa nanti kelebihan tanah dia akan kembalikan, tapi dia tidak kembalikan. Beta terus pengakuan Yahya Kanalobo, dia juga artinya beta sudah pernah buat jual beli tanah dengan Yahya Kanalobo dan sudah pernah jual beli tanah dengan Muhammad Andi Samiaji, bahkan dengan dong semua yang pemegang sertifikat ini. Buat akta jual beli di notaris, sudah pernah. Jadi tahun 2014 pada waktu itu potong mediasi di BPN, ada beta, mama dengan Yahya Kanalobo dengan Muhammad Andi Samiaji. Pengakuan Muhammad Andi Samiaji pada waktu dalam rapat dia akan mengembalikan kelebihan tanah. Lalu datang buat pernyataan dan Muhammad Andi Samiaji juga tanda tangan, Yahya Kanalobo juga tanda tangan, beta juga tanda tangan di dalam semua berita acara. Lalu dibagi-bagi, kasih potong satu orang penulis satu. Mediasi berikut datanglah Alfred Ciki. Alfred Ciki adalah karyawan pegawai notaris dari Endang, Ibu Endang, menyatakan bahwa dia siap jadi juru runding
supaya di dalam ini persoalan bisa diurus jadi kekeluargaan. Nah, tapi pada waktu itu sesudah habis mediasi, Samiaji pun juga ini Alfred Ciki juga datang ke rumah untuk mau bayar uang taruh di amplop supaya ini tanah tidak usah diukur, karena pada waktu itu arahan BPN tanah harus diukur dan kelebihannya dikembalikan kepada saya sebagai tuan tanah. Nah, di situ Alfred Ciki 2 kali datang di rumah dan dia minta supaya tidak usah dilaporkan ini masalah ke polisi dan diurus dengan cara diam-diam. Lalu bulan Maret, potong habis mediasi bulan Maret 2015, Muhammad Andi Samiaji dia jual kembali ini sertifikat ini di Endi Suryadi di Depok Anamantu, mertuan ini Depok Anamantu nih, menantunya Muhammad Andi Samiaji. Jadi pada waktu itu kita lapor polisi, lapor di itu tahun 2015, lapor dihentikan. 2016 juga lapor itu waktu 2016 15 kita lapor penyerobotan dihentikan. 2015 juga pada waktu itu karena bulan Oktober beta salah disuruh lapor lagi penggelapan dan penipuan sertifikat. Nah, polisi hentikan, dari Polresta hentikan, dan beta lapor ke Polda, minta ditarik ke Polda. Pada waktu itu kan beta ketemu dengan Pak Yudi juga dibilang nanti ini tanah apa kalau Bapak pun tanah pasti semua prosesnya ini dia akan kembali ke Bapak pun tangan. Sampai situ dong bukan lanjutkan ini pemeriksaan angkat terhadap penggelapan, tapi penggelapan dengan penipuan, tapi dong hentikan itu. Hentikan dari Polda, hentikan, dan dong suruh kita lapor ulang lagi, arahan dari penyidik suruh lapor lagi penyerobotan tanah. Dalam pemeriksaan penyerobotan tanah dong juga sudah pernah sita barang bukti, dong juga sudah pernah sudah pernah dong sita barang bukti, dan di situ dong juga hentikan ini perkara lagi. Lalu disuruh lapor pemalsuan juga di situ dihentikan. Lapor notaris Ibu Endang juga pada waktu itu lapor di Polda juga dihentikan. Semuanya dihentikan karena bilang bukti sudah mencukupi. Tapi polisi sekarang sudah kejar bukti, dia sudah mau sita barang bukti gitu. Terus tahun 2019 beta kan dapat bukti fotokopi sertifikat semua dari penyidik Pak Dion. Jadi pada waktu itu beta pikir-pikir mau bagaimana. 2019 beta kejar ke BPN. Beta pergi di BPN, di situ beta minta di bagian bidang administrasi untuk mengecek sertifikat induk nomor 535 dipecahkan menjadi 8 tanpa ketahuan saya sebagai tuan tanah, sebagai pemilik sertifikat. Sertifikat itu sudah pecah jadi 8 dan 4-nya dijual tanpa ketahuan beta, buat jual beli tanpa ketahuan beta. 3 sertifikat ini masih atas nama beta. Sertifikat 801 atas nama saya sendiri, Eklopas Dea, dan itu saya yang pegang pecahan dari 535 itu 801. 802 sudah balik nama ke Muhammad Andi Samiaji tanpa ketahuan saya. 803 di atas namakan Yahya Kanalobo, sudah balik nama juga ke Yahya Kanalobo,
dan saya juga tidak tahu, dan saya tidak pernah buat kwitansi jual beli dengan Yahya Kanalobo maupun di notaris maupun di apa dengan Yahya Kanalobo secara pribadi pun juga tidak pernah. Jadi 804 saya tidak pernah jual tanah juga di Yosef Lopis. Yosef Lopis pegang sertifikat saya itu. Yohanes Oina pun juga begitu. Dia pegang sertifikat nomor 5 nomor 5 05. Nah, itu dia pegang di pegang ini apa atas nama saya. Arnolus 806 Arnolus Hana ambil dapatnya dari istrinya Yosef Lopis, dan dia jual lagi ke ini ke Yermia Lodorato itu 806. Terus 807 itu Yermia dipegang oleh Yermia Lodorato. Mereka buat akte jual beli pun juga tanpa ketahuan saya, bahkan juga dengan Juliana Yermia Lodorato pegang 808 juga. Sertifikat 808 itu dia tidak pernah buat akta tidak pernah buat jual beli dengan saya, dia pegang. Nah, dia bilang dia dapat dari Ibu Juliana Poimbau. Saya juga tidak pernah jual sertifikat ini di Ibu Juliana Poimbau. Jadi dalam 4 yang sudah dibuat akta jual beli ini semuanya ini tanpa ketahuan saya. 802, 803, 807 dan 808. Dari sisa 3 sertifikat 804, 805, 806 itu mulai dari 804, 805, 806 itu atas nama saya sendiri. Nah, jadi saya minta mediasi ke BPN. Mediasi di BPN sarankan supaya sertifikat ini tolong dikembalikan kepada saya. Jadi saya artinya sebagai pemilik tanah saya menunggu. Mereka pada waktu itu yang dipanggil mediasi kan Yohanes Oina, Yosef Lopis tidak hadir, yang hadir hanya Arno Lusana. Lalu jawaban Arno Lusana bahwa dia sudah jual ini sertifikat ke Yermia Lodorato. BPN tanya kenapa orang punya sertifikat, Bapak Eplopas punya sertifikat, Bapak Arnolus harus jual ke Yermia Lodorato tanpa ketahuan Pak Eplopas itu. Dia bilang dia dapat dari istrinya Yosef Lopis. Jadi pada waktu itu arahan BPN supaya suruh pulang dan diurus untuk cara baik-baik gitu. Besok sore mediasi waktu itu tanggal 14 Oktober 2019, tanggal 17 Oktober datanglah Yermia Lodorato dengan istrinya istrinya Yohanes Oina. Ada saya dengan teman, ada saya, istri saya, ada juga Husen Kiwang dengan tetangga-tetangga yang lihat pada waktu itu. Ada juga Deni Reong, ada juga Babin dari kelurahan Babinsa juga ada. Jadi mereka datang untuk minta supaya tanah ini dibuat jual beli. Saya tidak mau. Saya bilang ini sertifikat masih atas nama saya tidak pernah jual tanah di kalian. Yang pemegang ini sertifikat 806 dengan 805 nih. Kenapa ini sertifikat di tangan kalian? Lalu mereka bilang sudah
kita tidak kembalikan, tapi perkara saja sehingga kala kami siap tinggal di Lubang Batu. Tapi saran dari Babinsa bilang perkara ini kan dari Babin dengan Babinsa bahwa tidak usah berperkara, diurus baik-baik, karena setiap hari, hampir setiap bulan ini ada eksekusi rumah, eksekusi tanah, kan mama dong kasihan nanti. Tapi istrinya Yohanes Oeina dia menyatakan bahwa perkara saja, karena dia punya keluarga kan pintar-pintar hukum, mengerti hukum. Jadi beta bilang oke, kalau perkara ya kalau begitu menunggu itu. Lalu saya bilang bagaimana tanggapan terakhir dari Pak Babin dengan Pak Babinsa. Mereka ya, kalau mereka bilang begitu silakan saja Bapak laku gitu. Jadi tanggal 26 beta juga sudah menunggu dong hampir 1 minggu lebih, dan saya datang untuk beta pikir secara keluarga dong mau datang urus baik-baik, tapi mereka tidak datang, nantang untuk berperkara terus. Jadi beta bilang kalau begitu beta pasti lapor saya. Jadi beta lapor polisi tanggal 6 Oktober pada waktu itu, lapor di Polresta Kupang. Lapor habis pada waktu itu kami buat laporan polisi, kami pulang 1 minggu kemudian saya ke Polres untuk konsultasi. Pada waktu itu saya ketemu dengan Kasat Pak Bobi Moinafi. Jadi dalam perjalanannya pada waktu itu Pak Bobi Moinafi menyatakan bahwa beta tanya karena kapan panggilan terhadap ini terlapor yang 3 orang, Yosef Lopis, Yohanes Oeina dengan Yermia Lodorato. Tapi Kasat bilang Bapak ini dengan secepat mungkin saya akan panggil, karena ini laporan polisi, ini laporan jelas, ini perkara jelas, ini tidak ada obat penawar itu. Ini tidak ada main-main. Itu menurut Kasat Pak Bobi Moinafi itu. Jadi menjelang dalam 3 bulan kemudian Pak Bobi digantikan dengan Kasat Pak Jaha, Kasat yang sekarang, dan penyidiknya Pak Andre Sina itu. Jadi ketika beta ke kantor Polresta untuk mengecek, beta juga pegang ada 13 lembar SP2HP itu, surat pemberitahuan dari awal laporan polisi sampai saat ini. 13 surat 13 lembar surat pemberitahuan SP2HP. Nah, pada waktu itu mereka gelar minta supaya untuk penetapan bukti, untuk menambah bukti. Lalu datang juga pada waktu itu tahun 2011 bulan tanggal selama proses berjalan konsultasi juga kami, saya sebagai korban konsultasi dengan pihak penyidik menyatakan bahwa ini perkara dia adalah perkara penggelapan atau pemalsuan menurut penyidik, yang kita belum tahu. Lalu saya bilang ya kan yang saya laporkan penggelapan 32 sertifikat gitu. Tapi penyidik sarankan ya ini dia lebih cenderung lari ke pemalsuan. Nah, pemalsuan pun juga saya dengan istri saya ini disaksikan oleh anak saya sudah diperiksa di Polresta tanggal 3 Februari tahun 2021 untuk minta sampel dikirim ke
laboratorium forensik. Jadi pada waktu itu kami bawa bukti, bukti tahun 2001 dengan 2000 kami suami istri itu bawa bukti. Waktu itu rapor dengan ada dokumen lain yang kami bawa dan serahkan ke Pak Andre, tapi dia ambil fotokopinya saja, aslinya dia dikembalikan dan dia janji bahwa 1 bulan, 1 bulan nanti bapak cek kembali dia diam. Tiba-tiba di Andre lagi, dia belum mendapat kepastian dari laboratorium forensik, dia belum terima datang. Dia sudah buat gelar dengan kasat untuk periksa notaris itu. Nah, periksa habis notaris sampai saat ini kita juga belum tahu jelas notaris ini pemeriksaannya seperti apa. Dia juga tidak menjelaskan bahwa sudah sementara dalam perjalanan. Kami belum dapat jawaban dari notaris hasilnya seperti apa. Pak Andre dengan kasat serse Pak Jaha sudah mengeluarkan surat pemberhentian ini perkara dengan alasan-alasan bukti tidak mencukupi. Nah, kalau bukti tidak mencukupi, harus polisi yang kejar dan minta 3 buah sertifikat asli saja hak milik atas nama saya sebagai Eklong Pastea. Itu harus disita oleh polisi dan dibawa ke pengadilan itu. Karena menurut saya polisi bukan pengadilan itu. Jadi saya minta sampai saat ini saya sudah lapor 7 kali. Laporan 7 kali semuanya dihentikan oleh Polda NTT dengan Polresta Kupang. Oleh sebab itu saya minta harap ini perkara semua harus dibuka kembali, karena polisi bukan pengadilan untuk enak-enak menghentikan perkara itu. Yang berikut juga saya minta kepada Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Kapolri, tolong tegas terhadap anggota-anggota yang nakal di Polresta Kupang dan Polda NTT, yang dimana sangat meresahkan kami sebagai tuan tanah dan selalu mengalami kesulitan di dalam menghadap perkara karena ada mafia tanah. Jangan polisi membela pengusaha, notaris dan BPN, karena sumber kejahatan ini ada pada tangan notaris dengan BPN, dengan oknum-oknum yang pemegang sertifikat. Ini harus diperiksa dan dibawa ke pengadilan. Jangan polisi menghentikan ini perkara. Saya minta tolong kepada Bapak Kapolri untuk tegas, dan anggota-anggota yang nakal tolong diberikan sanksi yang tegas, karena polisi bukan seenak-enaknya untuk menghentikan satu perkara dengan memakai aturan perkap. Lalu ini undang-undang ini kan tidak dipakai. Oleh sebab itu istilah kuhap orang bilang kasih uang hilang perkara ini yang terjadi ini di polisi. Saya minta Bapak Kapolri harus tegas. Karena mengapa saya bicara itu, karena saya pernyataan kasat Bobi Moinafi bahwa tidak ada obat penawar, itu kasat yang pertama. Sedangkan Pak Jaha menghentikan ini perkara, berarti saya duga ada permainan uang.
Jadi saya minta Kapolri harus tegas dan berikan sanksi yang tegas pada Kasat dengan penyidik-penyidik. Dan siapapun terlibat harus diusut, saya minta. Sehingga membuat nama kepolisian ini untuk menjadi baik kembali. Karena saya sebagai korban, hak-hak saya selalu disandra oleh polisi. Perahu motor pun juga disandra oleh polisi sudah hampir 20 tahun dari tahun 2005. Sampai saat ini sidang di pengadilan perkaranya bahwa belum tidak mencukupi bukti. Nah, kalau hak-hak rakyat, hak-hak perkara ini kalau disandra oleh polisi, bagaimana nasib kami anak bangsa? Jadi saya minta perhatian serius terhadap Bapak Kapolri untuk dapat mengambil keputusan, tolong kami orang-orang kecil. Dan secara khusus Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, saya mohon bantuan, saya minta perlindungan hukum di Bapak Presiden Republik Indonesia yang di mana ada mafia peradilan, mafia tanah di wilayah Polda NTT dan khususnya NTT harus dibasmi. Karena kalau sampai ada ini mafia tanah semua, maka ini negara akan menjadi rusak dan masa depan bangsa ini menjadi terbawa-bawa. Jadi harapan saya sebagai orang kecil memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tolong ambil sikap dan selalu mengingatkan kepada Bapak Kapolri dan harus tegas. Nah, karena saya sebagai anak bangsa merasa bahwa hak saya belum merdeka. Saya masih dijajah oleh penjajah. Penjajah itu siapa? Polisi, BPN, dan notaris. Karena ada permainan maka perkara ini tidak jalan. Sudah hampir 5 tahun. Oleh sebab itu saya minta tolong Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membantu apa yang saya minta. Terima kasih.